plastik jadi barang yang... Sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. I took a picture of you using my analog camera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anja Rosa Hestratri dengan NPM 256911222. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis kami tentang permasalahan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu permasalahan sampah menumpuk. Sampah sering dianggap sepele karena sudah menjadi pemandangan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dibiarkan, masalah sampah ini dapat menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana cara mengatasi sampah dan kita perlu memahami bagaimana agar kita bisa berperan langsung dalam mengatasi sampah. Saya Gevira Hisabila dengan NPM 256911245 akan menjelaskan tentang pengertian sampah menumpuk. Sampah menumpuk adalah kondisi di mana sampah tidak dikelola dengan baik sehingga terus bertambah, menggunung, dan tidak terangkat tepat waktu. Sampah berasal dari rumah tangga, pasar, sekolah, dan tempat umum lainnya. Jenis sampah terdiri dari sampah organik seperti sisa makanan dan daun, serta sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng. Jika kedua sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada lingkungan sekitar. Baiklah, saya Tengku Zahara Firdausi, NPM 256912089 akan membahas tentang penyebab sampah menumpuk. Ada beberapa penyebab sampah menumpuk, antara lain yang pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan, yang kedua, kurang menjaga lingkungan, dan yang ketiga, penggunaan sampah plastik sekali pakai yang berlebihan, dan yang keempat, kurangnya fasilitas tempat sampah, dan yang kelima, minimnya kegiatan daur ulang sampah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut jika terus dilakukan akan memperparah kondisi lingkungan kita. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmahdia MH, NPM 256911182. Di sini saya akan menjelaskan materi solusi dan upaya masalah sampah. Untuk mengatasi masalah sampah menumpuk, kita bisa menguranginya dengan hal-hal sederhana. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memilah sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, mengurangi bahan plastik sekali pakai. Yang keempat, mendaur ulang sampah yang masih bisa digunakan. Yang kelima, mengikuti kegiatan gotong royong dan lingkungan kebersihan. Jika setiap individu memiliki kesadaran dan mau bekerja sama, maka permasalahan sampah bisa dikurangi secara bertahap. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sutra Indriani dengan NPM 256910991. Di sini saya akan menjelaskan dampak sampah bagi lingkungan. Sampah yang menumpuk memberikan dampak negatif yang besar bagi lingkungan. Lingkungan menjadi kotor, bau tidak sedap, dan tidak nyaman untuk ditempati. Selain itu, sampah dapat menyumbat saluran air sehingga menyebabkan banjir, terutama pada saat musim hujan. Sampah plastik yang sulit terurai juga dapat mencemari tanah dan air. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama, hal ini akan merusak ekosistem dan mengganggu makhluk hidup di sekitarnya. Permisi Pak, mengganggu waktunya sebentar Pak. Ingin bertanya sedikit tentang permasalahan di lingkungan sekitar kita Pak. Ya. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa Pak? Saya Bapak Suje. Saya mau bertanya sedikit nih Pak tentang permasalahan di lingkungan sekitar kita nih Pak. Ya. Bapak nih,
Apa penyebab utama sampah di lingkungan kita ini sering menumpuk? Menurut saya mungkin dari faktor dari kesadaran masyarakatnya. Kan kalau sampah rumah tanggaku kan perharinya begitu banyak. Mungkin karena dia tak mau numpuk, menimbulkan bau, mungkin dia buanglah ke selokan atau ke sungai-sungai kecil, ke jembatan, kayak gitu. Tapi kalau sistemnya ada, misalnya dari pengangkutan sampahnya ada seminggunya 3 kali, mungkin sampah nggak akan menumpuk. Berarti tergantung sistemnya juga ya Pak? Oh iyalah, sistemnya gimana kan? Rumah sampah kan diserahkan ke pemerintah daerah. Iya. Misalnya sampah dari rumah tangga dibuang kemana, nanti pengangkut sementaranya mau dibuang kemana lagi, baru kata TPA kan. Gitu, Pak. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul Azim. Quran Surat Al-A'raf ayat 56.